Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Fikreatif Membaca. Kita masih melanjutkan pembacaan buku Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar. Baik, untuk profil sahabat berikutnya, kemarin kita terakhir telah membacakan profil singkat sahabiyah Fatimah Az-Zahra. Sekarang kita akan lanjutkan pada sahabiyah Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu taala anha merupakan wanita generasi sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar al-Ansariyah al-Khazrajiyah. Ia dikenal dengan kunyah Ummu Sulaim. Adapun namanya diperselisihkan dalam berbagai pendapat. Ada yang mengatakan nama aslinya Sahlah, ada yang mengatakan namanya Rumailah. Sementara menurut versi yang lain dikatakan namanya Rumaisah. Ada pula yang mengatakan namanya Mulaikah. Kadang ada juga yang dipanggil dengan nama Rumaisha atau Rumaiso, sebagaimana yang dikatakan atau dituturkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Menurut satu pendapat, namanya yang masyhur adalah Rumaiso, sementara saudaranya bernama Ummu Haram Rumaiso. Makna Rumaiso dan Rumaiso tidak jauh berbeda, yaitu kotoran yang kering dan yang tidak kering yang ada di ujung mata. Nama ibunya Mulaikah binti Malik bin Adi bin Zaid Manah. Ibunya itu masuk Islam saat ia sudah lanjut usia. Pada masa jahiliyah, Ummu Sulaim menjadi istri Malik bin Nadir bin Nadham bin Zaid, ayah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari pernikahannya ini ia melahirkan Anas bin Malik. Ketika Allah mendatangkan agama Islam, ia pun masuk Islam bersama kaumnya. Namun kala itu ia mengajukan Islam kepada suaminya. Ternyata suaminya tidak berkenan, bahkan marah kepadanya dan keluar menuju Syam, lantas meninggal dunia di sana. Setelah itu ia diperistri oleh Abu Talhah al-Ansari, nama aslinya Zaid bin Sahal. Saat meminangnya, Abu Talhah masih musyrik. Begitu menyadari bahwa ia tidak bisa mendapatkan Ummu Sulaim kecuali dengan masuk Islam, maka ia pun memilih masuk Islam dan menikahinya dengan tingkat keislaman yang bagus. Dari pernikahannya ini ia mempunyai anak yang memikat hatinya, namun anaknya ini meninggal dunia saat ia masih kecil, hingga membuatnya sangat terpukul. Anak itu berjuluk Abu Umair, pemilik burung kecil bernama Nughair. Kemudian lahir lagi anaknya yang bernama Abdullah bin Abu Talhah, dan keberkahan pun didapatkannya. Dialah ayah Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah al-Faqih yang bersama saudara-saudaranya berjumlah 10 orang. Mereka semuanya menyampaikan ilmu darinya. Ummu Sulaim meriwayatkan sejumlah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara putranya Anas bin Malik meriwayatkan banyak hal darinya. Ummu Sulaim termasuk kalangan intelektual wanita. Ada ikatan yang mengaitkan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukan ikatan biasa, akan tetapi ikatan yang sangat luhur dan kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah masuk satu rumah pun di Madinah selain rumah Ummu Sulaim, selain rumah istri-istri beliau. Ketika ditanya mengenai sebab seringnya beliau masuk rumah Ummu Sulaim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku menyayanginya, saudaranya terbunuh bersamaku." Saudara Ummu Sulaim bernama Haram bin Milhan terbunuh pada perang Bi'ru Ma'unah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kaum Ansor segera mengirimkan hadiah-hadiah kepada Nabi yang agung ini. Akan tetapi Ummu Sulaim tidak mendapati yang lebih utama daripada membawa putranya, yakni Anas bin Malik, yang saat itu belum sampai berusia 10 tahun, untuk diajukan sebagai pelayan dan pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak tiba di Madinah sampai wafat, Anas senantiasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia dikenal sebagai pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim juga terlibat dalam perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ikut dalam perang Uhud dan perang Hunain meskipun ia sedang hamil.
Sebab keterlibatannya dalam perang adalah sebagaimana yang dituturkan oleh putranya Anas. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, maka Ummu Sulaim dan kaum wanita Ansor turut berperang bersama beliau. Mereka memberi minum dan mengobati tentara-tentara yang luka. Hal ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ummu Sulaim sangat peduli untuk bertabarruk dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaganya. Anas putranya menuturkan, Ummu Sulaim menghamparkan tikar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau tidur siang di tempatnya di atas tikar itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tertidur, maka Ummu Sulaim mengambil keringat dan rambut beliau lantas mengumpulkannya di botol. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memang berkeringat cukup banyak sehingga Ummu Sulaim dapat mengumpulkan keringat beliau lantas menaruhnya dalam botol beserta minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Ummu Sulaim, apa ini?" "Ini keringatmu yang aku campurkan dengan minyak wangiku," jawab Ummu Sulaim. Hal ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat juga dinyatakan bahwa Ummu Sulaim lah yang mempersiapkan keperluan pengantin Sofiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dipertemukan dengannya dalam hubungan pernikahan. Dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang gadis. Beliau mengatakan, "Ciumlah gigi-gigi depannya dan perhatikan tumitnya." Dengan demikian Ummu Sulaim adalah orang kepercayaan Rasulullah dan sebagai wanita yang memiliki kecerdasan juga intelektualitas. Terkait dengan jaminan masuk surga dan keterlibatannya dalam berbagai peristiwa penting yang dimiliki Ummu Sulaim, dapat dilihat di dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu khasfatan wa fi riwayatin khashkhasatan baina yaday faqultu man hadha qalu hadhil Ghumaysa bintu Mulhan Ummu Anas bin Malik." Aku masuki surga, lalu aku mendengar suara orang berjalan. Dalam riwayat lain dikatakan suara gemerisik di hadapanku. Aku pun bertanya, "Siapa ini?" Mereka menjawab, "Ini Ghumaysa binti Milhan, ibunda Anas bin Malik." Hal ini ditemukan di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2456 dan Musnad Ahmad, serta Sunan An-Nasai. Kemudian di dalam riwayat lain, yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ra'atnu ya dakhaltul jannah fa idza ana birrumaysa imraati Abi Talhah wa sami'tu khasafatan faqultu man hadha faqala hadha Bilal wa ra'aitu qasran bi fina'ihi jariyatun faqultu liman hadha faqalu li Umar fa aradtu an adkhulahu fa anzuru ilayhi fa dzakartu ghirataka faqala Umar bi ayyi wa ummi ya Rasulullah alaika aghar." Aku bermimpi masuk surga. Tiba-tiba aku bertemu dengan Rumaysa istri Abu Talhah dan aku mendengar suara orang berjalan. Aku pun bertanya, "Siapa ini?" Ia menjawab, "Ini Bilal." Dan aku melihat istana di halamannya ada seorang gadis. Aku pun bertanya, "Ini milik siapa?" Mereka menjawab, "Ini milik Umar." Ketika aku hendak memasukinya untuk melihatnya, aku teringat pada sifat kecemburuanmu. Umar berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan, wahai Rasulullah, apakah aku akan cemburu padamu?" Diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, pada saat baiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil janji setia bahwa kami tidak akan meratapi orang meninggal. Namun di antara kami tidak ada yang menepatinya selain 5 wanita. Yang pertama Ummu Sulaim, Ummu Ala, putri Abu Sabrah, istri Mu'adz, dan seorang wanita lagi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu yang menuturkan, pada saat perang Uhud, orang-orang berhamburan dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara aku benar-benar melihat Aisyah radhiyallahu binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim menyingsingkan bajunya. Aku melihat gelang kaki mereka berdua saat keduanya mengangkut kantong-kantong air di punggung mereka, kemudian meminumkannya di mulut orang-orang yang terluka dan menghadapi ajalnya. Kemudian keduanya kembali lantas mengisi kantong air lagi, lalu mendatangi mereka untuk meminumkan air di mulut mereka. Artinya hadis ini tentang aktivitas yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma dalam membantu peperangan.
Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wafat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Namun, penulis buku ini yakni Syekh Dr. Jasim Muhammad Badr tidak menemukan kalangan yang menyebutkan tahun wafatnya secara pasti. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha menikah 2 kali dalam hidupnya. Yang pertama dengan Malik bin Nadir bin Domdom bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar. Ia menikah dengan Malik bin Nadir pada masa jahiliyah. Dari hasil pernikahannya ini lahirlah anaknya yang bernama Anas bin Malik. Ada perbedaan dalam berbagai rujukan terkait Bara' bin Malik, seorang generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah saudara Anas bin Malik, yakni ia saudara kandungnya. Ini berarti bahwa Ummu Sulaim melahirkan 2 orang anak dari Malik bin Nadir, yaitu Anas dan Bara'. Akan tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa Bara' adalah saudara Anas seayah saja, yakni ibunya bukan Ummu Sulaim. Inilah pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, suami dari Ummu Sulaim yaitu Abu Talhah bin Zaid bin Sahal bin Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid Manah bin Adi bin Amr bin Malik bin Najjar. Ia menikahi Ummu Sulaim pada masa Islam dan mempunyai 2 anak darinya yaitu Abu Umair dan Abdullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia menuturkan Nabi SAW menemui Ummu Sulaim. Setelah Ummu Sulaim menghidangkan kurma dan mentega, beliau berkata, "Kembalikan mentega kalian di tempatnya dan kurma kalian di wadahnya, karena aku puasa." Kemudian beliau menuju satu sudut rumah, lantas menunaikan sholat sunnah dan mendoakan Ummu Sulaim beserta keluarganya. Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai sedikit permintaan khusus." "Apa itu?" kata beliau. "Pelayanmu Anas, berdoalah kepada Allah untuknya," jawab Ummu Sulaim. Berbagai kebaikan dunia dan akhirat pun beliau ungkapkan dalam doa beliau untukku. Beliau berdoa, "Allahumma rzuq malan wa waladan wa barik lahu fi ma a'taitah." Ya Allah, karuniakanlah kepadanya harta dan anak, serta berkahilah ia pada apa yang Engkau berikan kepadanya. Anas menuturkan, "Aku pun benar-benar termasuk orang-orang Ansor yang paling banyak hartanya. Anak perempuanku Umainah menyampaikan kepadaku bahwa saat kedatangan ke Basrah, penyerbuan Al-Hajjaj ke Basrah, keturunanku yang dimakamkan sebanyak 120 lebih." Masya Allah. Di sini Ummu Sulaim dapat disimpulkan bahwa beliau menyukai kebaikan bagi anaknya. Perhatian kepada anaknya sangat besar, khususnya dalam hal kebaikan. Begitu melihat Nabi SAW berdoa, ia pun menginginkan agar beliau SAW juga mendoakan anaknya secara khusus. Karena doa Rasulullah diberkahi dan pasti mustajab. Ternyata Rasulullah pun memohonkan segala kebaikan dunia dan akhirat dalam doa beliau untuk Anas. Dan Allah pun telah mengabulkan doa Rasulnya. Anas benar-benar menjadi orang Ansor yang paling banyak harta dan anaknya. Hingga anaknya yang dimakamkan lebih dari 120 orang. Sampai pada tahun kedatangan Al-Hajjaj saja, yakni sejak Anas menikah, hingga tahun 75 Hijriah. Usia Anas ketika itu lebih dari 80 tahun. Anaknya yang dimakamkan saat itu lebih dari 120 anak. Setelah itu ia masih hidup sampai tahun usia 93 dan ia mendekati usia 100 tahun. Setelah itu ia masih hidup sampai pada tahun 93 di mana usia Anas bin Malik saat itu mendekati usia 100 tahun. Masya Allah. Demikian kira-kira pembacaan singkat tentang profil keluarga Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha sebagai salah seorang di antara profil keluarga 30 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Semoga kita bisa memetik pelajaran dan manfaat serta faedah dari apa yang kami sampaikan dan kami bacakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.